Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Putra Wijaya dari Offering B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 6, yaitu subbab 6.2 mengenai bentuk dan struktur fisik puisi. Bentuk dan struktur fisik puisi sering disebut juga sebagai metode puisi. Bentuk dan struktur fisik puisi sendiri mencakup 5 hal, yaitu pertama, perwajahan puisi, kedua, diksi, ketiga, pengimajinasian, keempat, kata konkret, kelima, majas atau bahasa figuratif dan verifikasi. Di sini saya akan membahas satu persatu, dimulai dengan perwajahan puisi atau tipografi. Perwajahan adalah pengaturan penulisan kata, larik, dan bait dalam suatu puisi. Pada puisi konvensional, kata-katanya diatur dalam deret yang disebut larik atau baris. Setiap satu larik tidak selalu mencerminkan satu pernyataan. Larik dalam puisi tidak selalu dimulai dengan huruf besar dan tidak selalu diakhiri dengan titik. Ciri puisi lainnya dari segi perwajahannya adalah bahwa halamannya tidak dipenuhi dengan kata-kata seperti halnya prosa. Yang kedua ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Kata-katanya juga harus dipilih secermat mungkin, karena pemilihan kata dalam puisi sangat berhubungan erat dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Penyair juga harus cermat memilih kata-kata dalam puisinya. Hal ini juga berkaitan dengan keberadaan bahasa dalam puisi yang kaya akan makna simbolik, makna konotatif, makna asosiatif, dan makna sugestif. Selain itu, bahasa puisi juga mengalami beberapa penyimpangan bahasa. Menurut Geoffrey dalam Waluyo 1987, ada 9 jenis penyimpangan bahasa yang sering dijumpai dalam puisi. Macam-macam penyimpangan bahasa tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, penyimpangan leksikal. Kedua, penyimpangan semantis. Ketiga, penyimpangan fonologis. Keempat, penyimpangan morfologis. Kelima, penyimpangan sintaksis. Keenam, penggunaan dialek. Ketujuh, penggunaan register. Kedelapan, penyimpangan historis. Dan terakhir, penyimpangan grafologis. Nah, yang ketiga adalah imaji. Imaji merupakan kata atau kelompok kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara, imaji penglihatan, dan imaji raba atau sentuh. Imaji juga berhubungan erat dengan kata konkret. Yang keempat ada kata konkret. Kata konkret adalah kata-kata yang dapat diungkap dengan indera. Dengan kata konkret akan memungkinkan imaji muncul. Kata konkret juga berhubungan dengan kiasan atau lambang. Yang kelima, ada bahasa figuratif atau majas. Majas ialah bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Perrin menyatakan bahwa bahasa figuratif dipandang lebih efektif untuk menyatakan apa yang dimaksud penyair, karena beberapa hal, yaitu yang pertama, bahasa figuratif mampu menghasilkan kesenangan imajinatif. Yang kedua, bahasa figuratif adalah cara untuk menghasilkan imaji tambahan dalam puisi, sehingga yang abstrak jadi konkret dan menjadikan puisi lebih nikmat dibaca. Yang ketiga, bahasa figuratif adalah cara menambah intensitas perasaan penyair untuk puisinya dan menyampaikan sikap penyair. Yang keempat, bahasa figuratif adalah cara untuk mengkonsentrasikan makna yang hendak disampaikan dan cara menyampaikan sesuatu yang banyak luas dengan bahasa yang singkat. Yang keenam, ada verifikasi, rima, ritme, dan metrum. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai rima. Ada sedikit perbedaan konsep rima dengan sajak.
saja adalah persamaan bunyi pada akhir baris puisi, sedangkan rima adalah persamaan bunyi baik di awal, tengah, maupun akhir baris puisi. Rima sendiri mencakup onomatope, bentuk intern pola bunyi, dan pengulangan kata atau ungkapan. Berikut penjelasannya secara satu-satu. A. Onomatope. Onomatope adalah tiruan terhadap bunyi. Dalam puisi, bunyi-bunyi ini memberikan warna suasana tertentu seperti yang diharapkan oleh penyair. Marjorie Boulton mengungkapkan bahwa bunyi vokal panjang lebih hikmat dan lebih mendamaikan hati. B. Ada bentuk intern pola bunyi. Menurut Boulton dalam Waluyo 1987, yang dimaksud bentuk internal ini adalah aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparu, sajak penuh, dan repetisi bunyi atau kata. C. Pengulangan kata atau ungkapan. Pengulangan tidak hanya terbatas pada bunyi, namun mungkin kata-kata atau ungkapan. Boulton menyatakan bahwa pengulangan bunyi, kata, dan frasa memberikan efek intelektual dan efek magis yang murni. Kedua, ritma dan metrum. Ritma merupakan tinggi, rendah, panjang pendek, keras lemahnya bunyi. Ritma sangat menonjol bila puisi itu dibacakan. Ada ahli yang menyamakan ritma dengan metrum. Dalam deklamasi, biasanya puisi diberi tanda petik pada suku kata bertekanan keras dan U di atas suku kata yang bertekanan lemah. Dari variasi keras atau lemah tersebut secara garis besar dapat dibedakan atas 4 metrum. Yaitu yang pertama metrum jambe. Metrum jambe yaitu tekanan bervariasi. Ada yang diberi tekanan dan ada yang tidak. Yang kedua, metrum traceus. Metrum traceus yaitu tekanan atau keras terdapat pada suku pertama. Yang ketiga, metrum dactylus. Metrum dactylus adalah tekanan yang terdapat pada awal baris dan selanjutnya diselingkuhi dua kata atau tidak bertekanan. Yang keempat ada metrum anapes. Metrum anapes merupakan tekanan yang dimulai pada suku kata ketiga dan pada awal kata tidak bertekanan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat saya mengenai bentuk dan struktur fisik puisi. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dalam segi penyampaiannya ataupun segi pengucapannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.